Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats renungan bagi kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang ada di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai 32 ini ditujukan kepada para imam kepala dan para pemuka rakyat, serta para pemungut cukai, perempuan sundal, dan orang-orang berdosa lainnya. Para pemimpin Yahudi adalah orang yang berkata bahwa mereka akan taat kepada Allah, tetapi ternyata tidak demikian. Para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal adalah mereka yang berkata bahwa mereka memilih jalan sendiri, tetapi kemudian menyesal dan menempuh jalan Tuhan. Kunci untuk memahami perumpamaan ini dengan benar adalah bahwa cerita ini tidak memuji siapapun. Kisah ini menggambarkan 2 kelompok manusia yang tidak sempurna. Kelompok yang satu tidak lebih baik dan tidak lebih buruk dibandingkan dengan kelompok yang lain. Tidak seorang anak pun dalam kisah ini menjadi anak yang mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Kedua-duanya tidak memuaskan, tetapi anak yang satu yang pada akhirnya taat adalah anak yang lebih baik daripada yang lain. Anak yang ideal adalah yang menerima perintah ayahnya dengan taat dan mengerjakannya tanpa bertanya-tanya lagi. Namun dalam perumpamaan di dalam bacaan kita ini ada kebenaran yang lebih jauh yang hendak disampaikan kepada kita. Kisah ini menceritakan bahwa ada 2 kelompok manusia yang sangat umum di dalam kehidupan kita. Pertama, ada orang yang perkataannya lebih baik ketimbang perbuatannya. Mereka siap memberi janji apa saja. Mereka memamerkan kesalehan dan kesetiaan. Namun dalam praktiknya jauh dari apa yang mereka katakan. Kedua, ialah orang yang perbuatannya lebih baik daripada perkataannya. Orang-orang ini mengaku sebagai orang-orang kasar, keras kepala, tetapi ternyata mereka terbukti melakukan kebaikan dan murah hati dalam memberi. Hampir-hampir secara rahasia, seolah-olah mereka malu atas apa yang mereka lakukan. Mereka mengaku tidak berminat terhadap gereja dan agama, tetapi kalau dilihat lebih jeli, ternyata mereka hidup lebih Kristiani ketimbang banyak orang yang mengaku Kristen di dalam hidupnya. Kita semua pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini.
yaitu mereka yang perbuatannya jauh dari kesucian dan kesalehan yang mereka katakan, dan mereka yang perbuatannya lebih maju dibanding perkataannya yang terkadang sinis dan terkadang tidak religius. Makna sesungguhnya dari perumpamaan ini ialah bahwa sementara kelompok kedua lebih disukai daripada yang pertama, sebenarnya tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang-orang yang benar-benar baik ialah orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dan sejalan. Selanjutnya, perumpamaan ini mengajarkan bahwa janji-janji tidak pernah dapat menggantikan perbuatan, dan kata-kata yang indah bukan pengganti perbuatan yang baik. Anak yang berkata bahwa ia akan pergi, tetapi ternyata tidak, hanya berpura-pura sopan saja. Di depan ayahnya, ia memanggil Bapa dengan penuh rasa hormat. Namun, kesopanan yang tidak diwujudkan dalam perbuatan sama saja dengan hayalan. Kesopanan sejati adalah ketaatan yang diberikan dengan sukarela dan sepenuh hati. Pada pihak lain, perumpamaan ini mengajarkan bahwa orang dapat dengan mudah merusak hal yang baik dengan sikapnya. Ia dapat melakukan hal yang tanpa sukacita dan dengan bersungut-sungut yang merusak seluruh perbuatannya. Di sini kita belajar bahwa sikap Kristiani teruji dalam perbuatan, bukan dalam sebuah janji. Dan bahwa ciri orang Kristen ialah ketaatan yang diberikan dengan segenap hati dan penuh dengan kesopanan. Kiranya renungan ini menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.